Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah anak pada hari ini. Ya, kita siapkan hati kita ya adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak pada hari ini. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau sertai dan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyi lagi Yesus Mengasihi Aku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali ya di minggu ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana? Apakah hati kita sudah siap untuk menerima firman-Nya?
Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya, Kak. Kayun juga. Nah, bagus. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengetahui hari ini apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kita, kasih Tuhan seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Pagi ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan. Untuk siapa Tuhan Yesus mau disalib? Untuk kita tentunya, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersama-sama untuk melipat tangan, menutup mata. Kita satukan hati kita, minta pertolongan Tuhan supaya nanti apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dapat kita pahami. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis ya. Duduk yang manis, kita satukan hati kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul kembali di sekolah minggu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang nanti akan kami dengar dan kami lihat dapat kami mengerti ya Tuhan tentang begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang hari ini masih sakit ya Tuhan, maupun teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan kembali bersama. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman kita pagi ini diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-43. Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Kita buka sama-sama yuk. Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 43. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita lihat video berikut ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semua. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu itu disalibkan adalah hukuman yang paling berat. Tapi Tuhan Yesus masih mau menjalani hukuman itu. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita, anak-anak Tuhan, untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini membawa tugas untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Dari hukuman dosa yaitu apa? Maut. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus masih mau bisa mengasihi kita walaupun pada saat Tuhan Yesus disalibkan, menderita di kayu salib? Itu karena kasihnya yang begitu besar kepada kita anak-anaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali menyakiti hati Tuhan Yesus. Kita seringkali melakukan perbuatan dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kita selalu mengulanginya. Itu semua kita lakukan terus-menerus. Seharusnya kita yang menerima hukuman itu. Seharusnya kita yang menerima hukuman dosa, yaitu maut. Tapi Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mau menderita di kayu salib, dipakaikan mahkota duri, membawa salib yang begitu berat, dicaci, disesah, dihina, bahkan mati untuk kita, agar kita bisa terhindar dari hukuman dosa. Nah, kakak punya gelas yang berisi air. Air ini masih bersih, masih jernih, masih putih. Sama seperti kita waktu kita pertama kali lahir ke dunia ini. Kita lahir tanpa dosa, putih dan bersih. Tapi semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu tanda manusia jatuh dan terjerumus dalam dosa. Kita sering melakukan dosa. Coba kita rendahkan hati kita. Kita coba pikir lagi, dosa-dosa apa sih yang pernah kita lakukan? Nah, cairan pekat ini kakak ibaratkan seperti dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai anak Tuhan, kita sering kali malas pergi ke gereja. Apa
yang misalkan kakak sudah ajarin di gereja, kita masih sering untuk tidak melakukannya. Mau ke gereja, malas mau tidur aja kak. Tuh lihat, air yang awalnya jernih menjadi kotor. Kita masih sering bicara kotor. Sebagai anak, kita sering menyakiti hati orang tua kita. Kita sering marah-marah sama papa mama kita. Kalau apa yang kita mau tidak diturutin, kita marah, kita ngamuk. Bahkan sebagai teman, kita sering menyakiti teman-teman kita. Kalau kita marah, gak sesuai sama apa yang kita mau, teman kita dorong, jatuh, nangis. Kita masih sering pelit, gak mau minjemin pensil, penghapus sama teman kita. Sebagai anak-anak sekolah, kita juga sering tidak mendengarkan apa yang bapak sama ibu guru katakan. Kita masih sering malas mengerjakan PR, nanti aja mah, gampang. Mencontoh pekerjaan teman. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ada yang ingin kita miliki tapi tidak kita dapatkan, kita marah. Kita marah sama ibu guru. Bu, kenapa sih bu? Daring terus, capek nih bu. Disuruh ke sekolah minggu, kita ogah-ogah, kita males-males. Tidur aja mah lebih enak. Apa yang awalnya jadi putih bersih menjadi keruh, kotor. Karena begitu banyak dosa kita. Kita sering berbohong. Itu juga dosa. Berlaku kasar. Wow, jadi kotor ya airnya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita. Salib ini Tuhan Yesus bawa, Tuhan Yesus pikul di bahunya, rela disiksa, bahkan mati untuk kita. Coba, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Wow, air yang awalnya kotor menjadi jernih, putih kembali. Lihat, karena salib ini, karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita semua selalu merasa bersyukur ya. Bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus begitu hebat. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk mengasihi. Bukan hanya mengasihi Dia, tapi mengasihi sesama kita. Kiranya kita semua selalu ingat ya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita. Jadi mulai sekarang adik-adik, kiranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, Tuhan tidak berkenan, jangan dilakukan. Oke? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang baik? Kayun, aku mau. Kayun juga mau. Kiranya apa yang sudah pernah kita lakukan, dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah kita lakukan, mulai sekarang kita tidak melakukannya. Kita harus selalu mengingat kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanannya yang begitu besar, sehingga kita tidak jatuh dalam hukuman kekal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela mati ya Tuhan untuk kami, disiksa, dihina. Engkau mau menjalani semua hukuman itu untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu mulai hari ini, anak-anak yang penuh kasih, selalu mengingat penderitaan-Mu di kayu salib,
sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapa sekali lagi untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk pagi ini diambil dari Lukas ayat yang ke-26, ayatnya yang ke-34. Lukas 26 ayatnya yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum ibadah anak hari ini usai, kita menyanyikan lagu lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum ibadah hari ini usai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah anak pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati agar firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami simpan dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat terus merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang peduli pada kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon perlindungan-Mu dan berkati juga Tuhan agar kami dapat segera bertemu kembali, agar kami dapat bersama-sama untuk beribadah di gereja-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau sertai sekolah kami Tuhan, baik itu sekolah kami yang online. Engkau berkati dan sertai selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Kakak terus mau ngingetin ke adik-adik ya, adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, dan adik-adik jaga kebersihan, dan juga yang paling penting adik-adik jangan lupa pakai masker. Dan selalu ingat ya adik-adik untuk setiap hari untuk terus berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.